Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alvina Sari Nurizki dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan mengenai sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebab yang akan saya jelaskan yakni perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dilakukan secara legal. Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya serta rentetan peristiwa politik keamanan yang mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncak pada bulan Juni 1959. Untuk keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 5 sore dalam suatu upacara resmi Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Berlakunya Dekret Presiden ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer. Karena pada masa demokrasi parlementer kekuasaan presiden hanya dibatasi sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan partai aktivitasnya dibatasi. Karena itu, kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kembali kehidupan politik yang menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi atau menciptakan stabilitas politik yang demokratis menjadi sentralisasi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. A. Pembentukan MPRS. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Soekarno. Pada era Orde Baru, pimpinan Presiden Soeharto, MPR menjadi lembaga absolut. Lembaga tersebut melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya. B. Pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR. Pembentukan DPRGR. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem demokrasi terpimpin mulai diterapkan di Indonesia. Selama periode 1959 sampai 1966, banyak ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPA dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. DPA sementara dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 22 Juli 1959. D. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959
Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi daya untuk menyukseskan pembangunan. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Trip Program Kabinet Kerja. Isi Trip Program Kabinet Kerja adalah mencukupi kebutuhan sandang pangan, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik di Irian Barat. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis. Sekian dari saya. Thank you for watching.